Shalom Suk. Nah, jadi Bram di sini pengen mendapatkan pendapat dari orang-orang seperti Asu yang udah pernah bekerja, pengalaman kerja gitu Nah, boleh ya Asu jadi responden Bram. Oke, boleh boleh boleh. Oke, jadi ini project kami, project Bram ya. Dan ini project dari Jakarta, namanya VSPN Project. Jadi kami ini tugas kami itu mau menyelesaikan masalah di isu-isu sosial Indonesia, pertama pada bidang kualitas hidup. Nah, itu fokus utama kami tuh. Nah, kira-kira nih kualitas hidup tuh asuk gimana tuh? Aman-amannya nggak? Mungkin dari segi ekonomi, dari segi keluarga mungkin asuk gimana? Oh, bagus ya. Oke, oke, oke. Bagus sekali. Nah, kalau menurut II gimana? II. Kualitas hidup II. Oh, baik-baik aja ya. Oke, bagus, bagus, bagus. Nah, jadi ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas hidup ASU dan II. Yang pertama itu adalah namanya lingkungan. Lingkungan. Nah, AI sama ASU tahu nggak WHO itu apa? Nih, World Health Organization itu tahu nggak ASU sama II itu apa? Nah, nggak tahu ya? Oke, Bram jelasin ya. Jadi, WHO atau nggak World Health Organization itu adalah organisasi kesehatan dunia. Nah, mereka ini yang menyuruh kita pakai masker pas zaman-zaman lockdown itu, yang zaman-zaman COVID itu. Nah, menurut tante nih, pas zaman COVID itu tante ikutin juga nggak? Atau kan terkena sakit nggak itu? Atau nggak pernah ikut vaksin nggak? Nah, itu saran dari WHO-nya Pak Asu sama AIII. Nah, itu bisa kayak gitu karena mereka itu sesuai nama World Health Organization. Nah, mereka itu katain juga nih tentang lingkungan. Nah, 7 juta kematian di seluruh dunia itu dikarenakan oleh lingkungan yang buruk, AI dan ASU. Nah, kira-kira lingkungan di tempat ASU itu bersih gak? Oh, bersih-bersih aja. Sering ya berarti ada tukang sampah yang bersihin ini. Oh, kira-kira berapa tuh biaya buat uang sampah gitu? 200 ribu ya? 150. Oh, 100 ribuan ya? Oh, murah juga ya buat per bulan gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus ada kedua itu sama II yang mempengaruhi hidup kita, yaitu adalah pola makan kita. Nah, aku sendiri itu lebih suka makan junk food, cuman harus diseimbangi juga healthy food. Nah, kalau sama II lebih sering makan yang mana atau kan lebih prefer yang mana, lebih suka yang mana? Kira-kira junk food ya tapi akhir-akhir ini lebih sering makan yang mana Oh, healthy food ya. Oke, bagus, bagus. Bagus sekali berarti diseimbangin gitu ya banyakin healthy food tapi dikit-dikit mungkin lah kasih jatah sedikit untuk makan junk food. Oh, sama-sama, aku kayak gitu juga oke, oke. Terus yang ketiga itu karena stres. Nah, stres yang berbahaya loh stres yang berlebihan maksud gue ya stres yang berlebihan itu sangat berbahaya efek-efeknya bisa sampai komplikasi ke rumah sakit Nah, contoh-contohnya itu ada apa aja? Kanker dan gangguan imun, penyakit jantung, masalah berat badan, depresi dan kecemasan, ramburan dan sindrom metabolik. Nah itu semua hal itu bisa dikarenakan oleh stres yang berlebihan Mungkin Asuk pernah nggak mengalami stres gitu? Pernah nggak Asuk? Mungkin kayak stres kecil-kecilan lah, mungkin banyak pikiran gitu. Kalau Asuk belum mengetahui soal stres. Oh, pernah ya? Oke, oke, oke. Nggak sampai parah-parah banget kan enggak, oke, 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 bagus, bagus, bagus. Oke, nah seputar tentang kesehatan masing-masing ingat kan dari itu WHO, World Health Organization, yang tadi aku bilang tuh. Oh, masih kan. Nah, jadi seputar tentang kesehatan, kata mereka itu 80% dari penduduk warga Indonesia meninggal dunia itu mengalami penyakit kritis duluan. Nah, jadi ibaratnya tuh 4 dari 5 orang itu mengalami namanya
penyakit kritis. Selain itu mungkin ya kecelakaan yang tidak terduga, mungkin kayak dengan kecelakaan atau bencana alam asu. Nah, menurut asu itu percaya nggak kalau penyakit kritis itu bisa nyerang siapa aja? Percaya? Oh, bagus lah. Soalnya asu ini punya kesadaran penuh bahwa penyakit kritis itu bisa nyerang siapa aja. Oke, oke. Jadi sebenarnya contoh penyakit kritis itu asu tahu nggak? Tahu, tahu, tahu. Oh, nah, bagus, bagus, bagus. Mungkin asu tahu, bisa kasih tahu nggak contoh-contoh yang paling sering lah dijumpai? Stroke. Oh, oke, itu salah satu penyakit kritis yang sering dijumpai. Nah, apa yang paling sering dijumpai itu ada stroke, sakit jantung, gagal ginjal, dan kanker. Itu paling sering. Rata-rata orang paling sering mengalami itu. Nah, menurut susu nih, di antara yang 4 penyakit kritis yang sering dialami orang itu mana yang paling berbahaya? Oh, kanker. Oh, gitu ya. Kenapa? Kalau boleh tahu alasan susu milih kanker itu karena apa? Apakah mungkin karena ada keluarga atau tetangga? Mungkin kawan yang pernah mengalami hal yang serupa. Oh, pernah ya, pernah. Oke, oke, oke. Pernah mengalaminya ya, saudara susu. Oh, gimana kabar saudara susu, apakah masih baik-baik aja masih ya. Oh, Tuhan berkati ya supaya cepat sembuh. Nah, tapi susu pernah tanya nggak sama kawan, sama mungkin kawannya gitu, sama kawan susu yang mengalami kanker itu biaya pengobatan itu seberapa besar? Cukup besar lah ya. Mungkin kalau kira-kira susu berapa itu? 2M. Betul sekali, kurang lebih 2M buat pengobatan sakit kritis. Karena sakit kritis itu benar-benar udah kayak tamu, maaf katanya udah mau dipanggil Tuhan. Nah, nah, lalu susu tahu nggak ini berapa? Oke, betul sekali, ini gunung es tapi tepatnya ini gunung es dari film kayak kapal Titanic, atau yang menenggelamkan kapal Titanic. Susu tahu kan film-film Titanic yang ada Leonardo DiCaprio? Itu ini gunung es yang membuat kapal Titanic itu pecah. Nah, menurut susu nih, susu tahu gak kronologi dari gunung es tuh? Kapalnya itu kayak mana bisa pecah karena gunung es nih? Udah lupa? Oh, jadi gini aku jelasin ya. Jadi pada saat itu ada nasabah, sorry, maksudku nangkoda kapal. Dia itu yang mengendarai atau mengemudi kapalnya itu. Dembo kapalnya itu mengarungi laut untuk pergi satu tujuan. Aku lupa juga tujuannya apa, tapi dia itu mengarungi laut dan dia sengaja menemukan, mau lihat ada gunung es, bongkahan es itu di lautan. Dipikir mungkin kecil aja kan. Nah, ternyata itu besar. Nah, sama seperti di gambar ini tuh, yang dilihatnya cuma bagian atasnya doang, tapi bagian bawahnya enggak. Itu sama halnya dengan namanya penyakit kritis. Kita tahu beban-beban yang dialami sama orang yang mengalami penyakit kritis ini. Beban yang terlihat itu mungkin palingan biaya pengobatan lah. Biaya pengobatan tuh kayak palingan 200 juta sampai 1 miliaran. Nah, itu beban-beban yang hanya dilihat sama kita saja. Nah, misalnya ada bapak A nih mengalami penyakit kritis gagal ginjal. Susu bakal rekomen ke negara mana? Ke Malaysia kah? Pergi ke China, ke Hong Kong, Jepang, Singapura mungkin itu paling dekat. Oh, ke Singapura. Oke. Nah, itu juga termasuk salah satu beban yang tidak terlihat. Tuh, beban yang tidak terlihat itu seperti biaya pengobatan ke luar negeri. Kan biaya ke luar negeri kan pasti nggak gratis kan. Belum lagi nanti bisnis tinggalin, income tidak ada jadinya.
Terus bapak ini misalnya dia seorang pembisnis lah, dia kan pasti punya relasi dong. Tiba dia sakit kritis, terus mau terus kan gimana kan mau langganan pada nggak percaya lagi sama dia, dikiranya mungkin udah nggak bisa lagi melanjutkan gitu. Nah, gara-gara ada beban-beban yang tak terlihat itu, belum lagi ada biaya pengobatan yang itu membuat harga yang dibebankan kepada bapak ini, total kerugiannya itu bakal dialami sebesar 5 kali lipat dari harga pengobatannya tuh. Ya contoh lagi ya pak, semisalnya ada sepasang suami istri, mereka bekerja untuk menghasilkan namanya income. Nah, income-nya ini bakal digunakan buat namanya biaya hidup dan tabungan atau investasi. Nah, tabungan atau investasi ini biasanya dipakai buat namanya biaya pendidikan anak, dana darurat, dan dana pensiunan. Nah, menurut menurut Bram ini itu adalah tujuan keuangan keluarga. Nah, seperti itu menurut seperti itu ya, misalkan Bapak A, lalu misalkan nih Bapak A umurnya 35 tahun, terus dia tidak merokok, dia bayar ke bank dengan anggarannya itu 10 juta per bulan, dan dia sudah bayar selama setahun. Jadi kalau udah setahun itu pembayarannya udah 120 juta bu. Nah, amit-amit dia Bapak A ini terkena sakit ginjal dan biaya pengobatannya itu 2M. Nah, kira-kira abang mau bayar gak? Enggak kan? Gak bakal bayar, rugi dong. 2M tapi cuma bayar 120 juta, rugi banget menurut bang. Nah, jadi mau dapat dari mana si bapak ini untuk dapat ini, mau jual untuk biar bisa itu. Nah, yang pasti itu mungkin pilihan pertama itu jual aset seperti mobil, rumah. Tapi kan mobil dan rumah kan nanti gimana, anak mau tinggal di mana, istri mau tinggal di mana, keluarga mau tinggal di mana kan. Jadi itu pasti bukan. Nah, pinjaman online mungkin mungkin adalah teman yang mau kasih pinjam 2M, tapi kan 2M itu kan pasti bakal berbunga-bunga loh. Berarti pinjaman online tuh atau nggak pinjaman dari kawan tuh nggak bisa, pasti terakhir itu donasi atau nggak sumbangan. Kira-kira butuh berapa lama untuk sumbangan? Lama lah ya, lama banget. Nah, penyakit ini penyakit kritis penyakit kritis itu harus diobati segera, untuk bakal komplikasi lebih parah lagi jadi otomatis sumbangan bukan opsi nih, yang artinya bank itu bukan opsi. Setuju gak? Oke, bagus Nah, misalkan si bapak ini beli asuransi kesehatan, terus dia bayar 4 juta per bulan. Sebelum itu atau pernah nggak beli asuransi kesehatan? Oh, nggak pernah ya. Oke. Jadi ini ya, ilustrasinya gini. Bapak A ini membeli asuransi kesehatan dengan harga 4 juta per bulan. Terus kalau dia udah bayar setahun nih, berarti 48 juta. Terus dia tiba-tiba terkena penyakit kritis. Biaya pengobatan juga sama 2M. Kira-kira asuransi kesehatan mau bayar nggak? Tergantung 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 asuransi yang dibelinya. Nah, kalau yang dibeli internet limit itu dia gak bakal cover. Nih ada salah satu contoh nasabah yang beli asuransi inner limit tuh, dia terkena dia itu pada saat itu terkena biaya pengobatan sebesar 1,9M tuh, 1,9M. Tapi yang di cover tuh, yang dicair itu cuman 150 juta. Nah, ombok kan selisih dari 1,9M sama 150 juta itu berapa? Besar kali kan. Cuma di cover sekecil itu doang. Sisanya lagi dibayar sama nasabahnya itu sebesar 1,7M. Tuh, besar banget. Nah, terus yang kedua itu adalah
Tipe asuransi yang kedua itu adalah asuransi kesehatan atau maksudku sesuai tagihan. Nah, asuransi sesuai tagihan tuh persis seperti namanya, dia itu bayar sesuai tagihannya. Dia itu bakal cover semuanya sesuai dengan tagihan asuransi biaya pengobatannya itu. Nah, ini contoh, salah satu contoh nasabah yang beli asuransi ini, dia terkena leukemia. Tahu kan leukemia kan, tahu kayak bagus sekali. Nah, jadi dia itu terkena leukemia dan kira-kira itu 4, M biaya pengobatannya. Nah, terus di cover gak? Tentu saja di cover. Sesuai nama, itu bakal cover sesuai tagihan yang diajukan. Tuh, dibayar. Sisanya itu ada 450 USD SGD itu palingan dia semacam request gitulah yang di rumah sakit. Nah, itu tapi kira-kira selama Bapak A ini sedang sakit kritis, bisa nggak dia kerja? Nggak kan. Kalau nggak bisa kerja, dia dapat income dari mana? Tidak ada kan, berarti nggak ada income. Kalau tabungan mungkin lah masih ada, tapi bakal habis kan. Oke, berarti tabungan juga ada, tapi ada loh nggak bakal habis. Itu namanya biaya hidup. Kita mau kemana pun, mau makan pun pasti ada biaya hidup terus naik. Belum lagi tergantung bisa jadi mata uang kita ini makin berkurang, nah makin naik lagi tuh biaya hidup. Nah, kira-kira asuransi kesehatan mau nggak cover? Nggak kan. Nah, betul, asuransi itu nggak mau cover karena asuransi kesehatan cuma di bidang kesehatan. Namun ada yang lebih bagus lagi daripada asuransi kesehatan itu. Nah, namanya itu FSP, Financial Stability Program. Atau Ai pernah nggak dengar ini? Nggak pernah. Oke, jadi ini aku jelasin ya. Jadi FSP ini jadi contohnya gini aja, sama kayak tadi, Bapak A beli FSP sebesar 4 juta per bulan dan itu bayar setahun dan masa aktif lah. Terus dia terkena penyakit kritis yang biaya pengobatan 2 M. Kira-kira mau dibayar gak sama FSP? Betul sekali, mau dibayar dengan kartu saktinya, dimana dia akan memberikan rawat inap terus biaya sesuai tagihan di full dengan kamar VIP 1 bedroom untuk seumur hidup di negara-negara Asia, All Asia dan Australia. Nah, dan itu juga memberikan namanya income replacement. Income replacement itu maksudnya itu pengganti pendapatan lah karena lagi sakit kan. Nah, kira-kira si Bapak A ini perlu bayar lagi gak untuk bisa dapat ini? Enggak Pak, congrats, Bapak A itu tidak perlu lagi bayar lagi sampai dia itu berumur 65 tahun dan itu dijamin Pak Aso. Nah, terus amin lah si Bapak A ini terkena penyakit, terus dipanggil Tuhan, dia akan mendapatkan dana warisan sebesar 2 miliar untuk pewarisnya dan juga mendapatkan investment return. Artinya itu semua yang dibayar, premi yang dibayar sama Bapak ini bakal balik lagi ke pewarisnya. Dan dia juga mendapatkan namanya itu special benefit kami dari FSP ini, yaitu rawat jalan di tahun ketiga atau di bulan ke-25. Nah, kira-kira II di antara 3 itu mana yang terbaik?